Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan dengar pujian dan didahului dengan doa. Sebab itu mari kita berdoa. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dan segala kuasa kegelapan. Tuhan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu boleh ditaburkan di tanah hati kami yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam hari-hari ini kita sedang mendengar renungan pagi tentang tanah. Hari ini pun kita akan membahas tentang tanah, yaitu tanah yang baik. Mengenai tanah ini kita akan baca di dalam Injil Matius 13 ayat 3. Dikatakan,
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dan ayat yang keempat-a dikatakan pada waktu itu ia menabur sebagian benih, dan ayat yang ke-8a dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ini merupakan perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan pada saat itu tentang perumpamaan kerajaan sorga. Dalam ayat yang ke-19a dari Injil Matius ini dikatakan, karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Jadi inilah yang sedang dibahas dalam perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa perumpamaan tentang tanah dan benih yang disampaikan ini berbicara tentang bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu berbicara tentang hati kita. Untuk menghasilkan buah yang baik dari tanah yang baik yang ditaburkan oleh benih, oleh penabur itu, maka ada hal-hal yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-13 katakan, yang pertama kita lihat di sana, yaitu yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Pertama kita lihat yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanah hati yang baik, yaitu mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-20 juga dikatakan di sana mendengar dan menyambut firman Tuhan. Orang-orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan. Dan di dalam Lukas juga menceritakan tentang bagaimana di tanah hati yang baik itu, Lukas pasal 8 ayat 15 dikatakan mereka mendengar dan menyimpan firman Tuhan dalam hati yang baik. Jadi dasarnya adalah mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lalu menyambut firman Tuhan, serta menyimpan firman Tuhan dalam tanah atau hati yang baik. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 menegaskan lagi, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, yaitu firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itulah dasar atau cara untuk menghasilkan buah yang baik di tanah hati yang baik. Kembali kepada Matius pasal yang ke-13 ayat 23 katakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Untuk anak-anak Tuhan yang berbuah, itu harus menghasilkan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan buahnya itu adalah buah roh yang kita tahu di dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
lemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itulah hasil dari buah-buah di dalam kita mendengar, melakukan, mengerti, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita sehingga mengeluarkan buah-buah itu. Dan untuk itu kita perlu juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, di dalam Amsal juga menjelaskan sebagai pelaku firman kita harus juga menjaga hati kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan dari buah roh yang bertumbuh di dalam hati kita yang baik. Itu adalah harus kita pelihara, harus kita jaga hati kita supaya selalu mengeluarkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan izinkanlah Roh Kudus dan firman Tuhan itu menguasai hati kita dan pikiran kita supaya kita boleh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman, biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan menyimpan di dalam hati kami janji-janji-Mu, dan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami sudah berdoa dan kami percaya Allah sudah mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.